Jemaat diundang berdiri. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Jemaat menyanyi NKPI nomor 6, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, terpujilah Tuhan
yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa kesia-siaan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Baiklah kita bersukacita sekarang dan selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja, Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo boleh hadir dan bersekutu selaku umat Allah. Hanya karena pemeliharaan dan kesetiaannya pula, Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo kini dapat terus bersaksi dan melayani, serta memelihara iman di tanah milik Tuhan, tanah Totabuan. Diberikannya kita waktu dan kesempatan untuk hidup dan menikmati segala kebaikannya. Terpujilah nama Tuhan. Dipilih dan diutus hamba-hambanya untuk memberitakan firman, melayani, serta menggembalakan jemaat-jemaatnya, sehingga jemaat terus dibimbing dan dikuatkan. Terpujilah nama Tuhan. Ada saatnya kita bergumul, menghadapi tantangan dan goncangan dalam persekutuan. Tetapi dengan hikmat dan pimpinan Tuhan, kita diteguhkan dan terus bertumbuh. Ya Tuhan Allah, dalam kasih dan pemeliharaanmu, kiranya kami terus diajar dan dimampukan untuk bersyukur dan tumbuh dewasa dalam iman, makin kokoh dalam persekutuan, dan makin setia dalam bersakti dan melayani, sehingga jemaat Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo yang tangguh senantiasa hadir di tengah-tengah dunia dan memuliakan nama-Mu. Allah itu sungguh bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaran dalam nama Yesus luar biasa. Mari sejenak kita berdiam dalam kerendahan untuk menatap diri, membuka hati di hadapannya, sambil mengaku dosa dan kesalahan kita. Ku sembahyang ya Bapa. Sembahyang ya Bapa. Tolong aku, anakmu. Dunia penuh
Setiap orang yang sungguh mengaku dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan berfirman, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang Tuhan berkati, mari kita memusatkan perhatian kita saat ini untuk pemberitaan firman Tuhan, dan karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Allah Maha Baik, Tuhan yang kami sembah dan kami layani, kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, dengan roh-Mu yang kudus, Engkau berfirman bagi kami dan jemaat-Mu saat ini. Kami memohon Engkau yang adalah firman kehidupan, akan bekerja dengan sempurna oleh kuasa roh-Mu, untuk memeteraikan kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan hari ini di Gemibem sepanjang minggu berjalan ini, Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, belajar dari sejarah adalah sesuatu hal yang bijaksana. Sebab dari sejarah kita mempelajari dan mengetahui fakta dan peristiwa historis yang terjadi pada masa lampau. Dari sejarah yang kita pelajari, kemudian sejarah itu, histori itu, menjadi refleksi kita untuk pada masa kini. Dan dari histori, sejarah, fakta dan peristiwa pada masa lampau, memberi kita spirit, memberi kita kekuatan, memberi kita energi yang besar untuk menggapai masa depan. Jadi ini pentingnya belajar dari sejarah, mengetahui masa lampau, berefleksi untuk masa kini, dan memberi spirit yang kuat untuk meraih masa depan. Nah, Nabi Yesaya, saudara-saudara, sebagaimana dalam bacaan Alkitab hari ini, menyampaikan suara profetik atau suara kenabian kepada bangsa Yehuda untuk mengingatkan bangsa ini supaya mereka mengingat fakta-fakta sejarah,
supaya mereka mengingat fakta-fakta historis, karya-karya besar Allah yang berlangsung dalam sejarah umatnya. Karena itu dalam ayat 9 sampai ayat 11 bacaan tadi, Nabi berkata, ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala. Ingatlah hal-hal dahulu yang sudah terjadi pada masa lampau. Ingatlah sesuai kenyataan sejarah, sesuai pengalaman empiris, serta pengalaman spiritualitas, pengalaman kerohanian pada masa lampau, bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, bahwa Tuhan adalah Allah dan tidak ada Allah seperti Dia. Tidak ada Allah seperti Dia yang memberitahukan dari mulanya hal yang akan berlaku kemudian. Tidak ada Allah seperti Dia yang menyampaikan hal-hal yang belum terjadi dan akan terjadi. Bahwa keputusan Tuhan akan terjadi dan segala kehendaknya akan terlaksana. Nabi menyampaikan kepada umat Yehuda untuk mengingat Allah, sebab apa yang telah dikatakan Tuhan akan berlangsung. Apa yang telah direncananya akan terlaksana. Dan Allah yang berdaulat bisa memakai siapa saja dan dengan cara yang ditentukannya untuk menyatakan rencananya. Ini kalau kita mau ringkas ayat 9 sampai 11 yang dibaca tadi. Tentang kedaulatan Allah atas sejarah manusia dan sejarah dunia ini. Tuhan yang memiliki otoritas mutlak atas umatnya berbeda jauh dengan Allah atau dewa buatan tangan bangsa Babel. Berbeda jauh dengan patung buatan tangan bangsa Babel yang dalam ayatnya yang pertama disebut sebagai dewa Bel dan dewa Nebo. Allah yang berkarya dalam lintasan ruang dan waktu historis. Bukan Allah yang mati. Karena Dia bukanlah buatan tangan manusia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup dan Allah yang menghidupkan manusia dan seluruh ciptaan. Sebab Dialah sumber kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Allah berdaulat dan mempunyai otoritas penuh atas sejarah dunia dan atas perjalanan hidup manusia. Allah yang menentukan dan mengendalikan, termasuk merancang masa depan kita. Minggu lalu kita semua menghayati dan memahami bahwa Allah adalah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan juga akhir dari sejarah dunia ini. Dari Tuhanlah segala sesuatu yang baik berawal. Dan dari Tuhanlah terus berlangsung segala sesuatu. Dan di tangannya jualah akan berakhir segala sesuatu. Rancangan Allah tidak pernah meleset. Dan rancangan Allah tidak pernah dapat dihalangi oleh apapun dan oleh siapapun. Kalau Allah berkehendak, maka tidak ada yang dapat menggagalkannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita semua yakin, kita semua percaya dan beriman
tentang predestinasi Allah. Bahwa Allah telah merancang, bahwa Allah telah mempersiapkan, bahwa Allah telah menentukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dikehendakinya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita melakukannya. Walaupun predestinasi Allah itu ada, saudara-saudara, tetapi memang perlu ada kerja keras, perlu ada ketekunan iman untuk bisa masuk dalam rancangan Allah itu. Jadi kalau Allah telah merancangkan sesuatu untuk kita, itu bukan seperti pemahaman tentang takdir atau nasib. Predestinasi penentuan Allah berbeda dengan nasib atau takdir. Sebab takdir atau nasib itu fatalistik. Orang bermasa bodoh dan orang berserah pada keadaan. Tetapi predestinasi rancangan Allah itu membangkitkan semangat, membangkitkan optimisme bahwa segala sesuatu berlangsung menurut waktu Tuhan. Dan selalu itu terjadi tepat pada waktunya. Tidak cepat, tidak juga lambat, tetapi indah pada waktunya. Amin, saudara. Predestinasi Allah atau rancangan-rancangan Allah atas hidup kita menyadarkan kita semua bahwa hidup ini berproses. Tidak ada yang instan. Ada proses-proses kehidupan yang mesti kita lewati. Ada anak tangga kehidupan yang mesti kita lampaui untuk sampai kepada anak tangga selanjutnya, bahkan untuk sampai ke puncak. Sama ketuk yang tadi, no? Orang bikin persiapan di balkon. Ya, Pak, untuk sampai di balkon, ini boleh orang dari sini kok langsung ke sana. Harus melewati anak tangga sampai ke balkon. Sadiki hosa tadi kan peneta kan. Ibarat mendaki bukit atau mendaki gunung. Kita harus mulai mendaki dari bawah untuk bisa menikmati indahnya pemandangan di puncak bukit atau di puncak gunung. Memang Bapak Ibu sekarang so canggih. Dari bawah orang naik helikopter, ada helipad di atas gunung, boleh langsung sampai. Tapi yang dimaksud adalah hidup ini berproses seperti mendaki gunung dari bawah sampai ke atas. Atau untuk bisa menikmati ikan laut yang segar. Di sini ikan laut kan masih segar toh. Belum 2 kali mati, baru 1 kali mati toh. Untuk bisa menikmati ikan laut yang segar, kita harus berlayar ke laut. Kita harus berani menghadapi gempuran ombak. Dan kita harus memiliki pengharapan bahwa selalu ada berkat di mulut ikan. Saudara, kalau disebutkan selalu ada berkat di mulut ikan, kita mengingat cerita dalam Matius pasal 17 ayat 27.
Waktu itu Yesus menyuruh Simon Petrus untuk pergi ke laut. Karena di bait Allah ditanya, torang membayar tanggung jawab, kalau di Alkitab dikatakan pajak bagi bait Allah. Lalu Yesus dan murid-murid bagaimana? Yesus bilang, kita harus melakukan tanggung jawab kita. Karena itu Simon Petrus, pergilah ke danau untuk memancing ikan. Dan ikan pertama yang kau dapat, di situ akan ada mata uang. Di mulut ikan itu akan ada mata uang yang cukup untuk membayar pajak, bea atau tanggung jawab di bait Allah. Jadi Tuhan selalu memberikan optimisme, memberikan percaya diri, memberikan harapan bagi kita. Ajaran tentang predestinasi atau rancangan Allah atas hidup kita juga melawan budaya instan yang banyak menjerumuskan manusia pada sikap yang menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu. Saudara, kadang memang kita tidak sabar. Kadang memang orangnya tidak sabar dan kurang tekun untuk melewati proses-proses kehidupan yang Tuhan mau kita lewati. Karena itu kita mudah kecewa, kita mudah kehilangan sukacita ketika menghadapi problem dan realitas kehidupan. Mungkin kita mau berpaling dari Allah. Dan mungkin kita bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan manusia yang licik yang mau menyesatkan. Bahkan karena tidak tekun dan tidak sabar menjalani proses Tuhan dalam hidup ini. Ada yang bahkan sampai meninggalkan gereja. Bahkan meninggalkan Kristus sebagai jaminan hidup. Tidak saja hidup untuk masa kini, tapi juga untuk hidup yang kekal nanti. Padahal saudara-saudari dalam Tuhan, melalui Rasul Paulus, Allah telah berfirman dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jemaat yang Tuhan kasihi, secara khusus Kompelsus Bipra Sinode Gemibam periode 5 tahun ke depan. Tuhan telah memanggil, Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah memilih, dan hari ini Tuhan akan mengutus saudara-saudara sebagai Kompelsus Bipra Sinode Gemibam periode 2021-2026. Terukir dalam sejarah Gemibam bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan dan kepemimpinan Kompelsus untuk 5 tahun depan kepada saudara-saudara. Predestinasi Allah, rancangan dan ketetapan Tuhan telah dinyatakan melalui rapat periodik. Kalau Tuhan yang memanggil, kalau Tuhan yang memilih, kalau Tuhan yang menetapkan dan mengutus, maka Tuhan jualah yang akan melengkapi dengan talenta,
dengan kasih karunia yang diperlukan untuk mengemban tanggung jawab yang mulia ini. Percayalah, karena Tuhan yang menjanjikannya itu adalah setia. Amin. Diberikan kesempatan nyanyian sambutan jemaat sebagaimana yang sudah dipersiapkan. Untuk puji-pujian saat ini diberikan kesempatan kepada tamu di luar Kompelsus Bipra Sinode yang akan dilantik, berarti istri, suami, anak-anak yang bersama-sama hadir dalam ibadah minggu saat ini. Disilakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih. Diundang ke depan sambil menjaga jarak. Marilah kita memberi persembahan sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita. Sambil memberi ingatlah pesan firman, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berada di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Buat kebaikan-Mu, ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu,
selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Bapa yang baik, ku mengasihimu. Surat keputusan nomor 26 dan seterusnya tentang penetapan personalia Kompelsus Pria Kombapa Sinode Gemibom periode pelayanan 2021 sampai dengan 2026. Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Pola Mongondo bahwa personalia Kompelsus Pria Kombapa Sinode Gemibom periode pelayanan tahun 2021 sampai dengan 2026 perlu ditetapkan dengan surat keputusan. B. Bahwa untuk maksud tersebut di atas Badan Pekerja Sinode mengeluarkan surat keputusan, mengingat dan seterusnya memperhatikan keputusan rapat periodik Kompelsus Pria Kombapa Sinode Gemibom tanggal 30 Oktober 2021 memutuskan menetapkan personalia Kompelsus Pria Kombapa Sinode Gemibom periode pelayanan tahun 2021 sampai dengan 2026. Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lajur 2 dengan jabatan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab seperti pada lajur 3 lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan pelantikan dan serah terima. Ketiga, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Kota Mobagu pada tanggal 30 Oktober 2021, Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Pola Mongondo sudah bertandah dan cap Ketua Pendeta Feki W. Kamasan STH, Sekretaris Pendeta JBJ Stangkere MTH. Nama-nama yang kami akan sebutkan setelah ketua akan ambil bagian di depan, kemudian wakil ketua dan seterusnya berada di belakang ketua Kompelsus masing-masing. Lampiran surat keputusan nomor 26 dan seterusnya tentang penetapan personalia Kompelsus Pria Kombapa Sinode Gemibom periode pelayanan tahun 2021 sampai dengan 2026. Nama 1. Penatua Welty Komaling SE MM, tempat tanggal lahir Uuan 14 Agustus 1976, jabatan ketua. Kedua, Rusli B. Nangkoda SIP, tempat tanggal lahir Buntalo 3 Maret 1974, jabatan wakil. Ketiga, Stephen H. Yakobus, tempat tanggal lahir Siau 18 Februari 1980, jabatan sekretaris. Keempat, Rolly Lang, tempat tanggal lahir Moyongkota 3 Oktober 1986, jabatan wakil sekretaris. Kelima, Roger Lantu,
tempat tanggal lahir Ujung Pandang 31 Agustus 1975, jabatan bendahara. Keenam, Penatua Ted Ermandagi SH, tempat tanggal lahir Gorontalo 28 Oktober 1975, jabatan anggota. Ketujuh, Yobert B. Anes SE, tempat tanggal lahir Tomohon 11 Oktober 1969, jabatan anggota. Dikeluarkan di Kota Mobagu pada tanggal 30 Oktober 2021, Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injil di Bola Mongondo sudah bertandah dan cap. Ketua Pendeta Feki W. Kamasan STH, Sekretaris Pendeta JBJS Tangkere MTH. Surat keputusan nomor 30 tentang penetapan personalia Kompelsus Wanita kaum Ibu Sinode Gebibem periode pelayanan tahun 2021 sampai dengan 2026, Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injil di Bola Mongondo menimbang bahwa personalia Kompelsus Wanita kaum Ibu Sinode Gebibem periode pelayanan 2021-2026 perlu ditetapkan dengan surat keputusan. B, bahwa untuk maksud tersebut di atas Badan Pekerja Sinode mengeluarkan surat keputusan, mengingat dan seterusnya memperhatikan rapat periodik Kompelsus Wanita kaum Ibu Sinode Gebibem tanggal 30 Oktober dan 6 November 2021, memutuskan menetapkan personalia Kompelsus Wanita kaum Ibu Sinode Gereja Masehi Injil di Bola Mongondo periode pelayanan tahun 2021 sampai dengan 2026. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lajur 2 dengan jabatan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab seperti pada lajur 3 lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan pelantikan dan serah terima. Ketiga, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Kota Mobagu pada tanggal 6 November 2021, Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injil di Bola Mongondo sudah bertandah dan cap. Ketua Pendeta Feki W. Kamasan STH, Sekretaris Pendeta JMJ Tangkere MTH. Lampiran surat keputusan nomor 30 dan seterusnya tentang penetapan personalia Kompelsus Wanita kaum Ibu Sinode Gebibem periode pelayanan tahun 2021-2026. 1. Penatua Julin E. Tangkere Papuling SKM ME, tempat tanggal lahir Gamsungi, Kecamatan Tobelo, 6 Juli 1970, jabatan ketua. Kedua, Penatua Lani Emor Budiman STH, tempat tanggal lahir Kota Mobagu 20 Juni 1963, jabatan wakil ketua. Ketiga, Stella K. Yunus Lenggong SE, tempat tanggal lahir Kota Mobagu 25 September 1983, jabatan sekretaris. Keempat, Lani Salindeho Tandayu SPD, tempat tanggal lahir Lampung 30 November 1975, jabatan wakil sekretaris. Kelima, Tresia Rumopa Bakalo SKM MM, tempat tanggal lahir Tomohon 6 Oktober 1966, jabatan bendahara. Keenam, Penatua Dr. Cherry Kumendong Komaling, tempat tanggal lahir Kota Mobagu 22 April 1982, jabatan anggota. Ketujuh, Femi E. Turangan Supit, tempat tanggal lahir Manado 22 Februari 1968, jabatan anggota. Dikeluarkan di Kota Mobagu pada tanggal 6 November 2021, Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injil di Bola Mongondo sudah bertandah dan cap. Ketua Pendeta Feki W. Kamasan STH, Sekretaris Pendeta JMJ Tangkere MTH. Surat keputusan nomor 32 dan seterusnya tentang penetapan personalia Kompelsus Pemuda Sinode Gebibem periode pelayanan tahun 2021-2026, Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injil di Bola Mongondo menimbang A, bahwa personalia Kompelsus Pemuda Sinode Gebibem periode pelayanan tahun 2021-2026 perlu ditetapkan dengan surat keputusan. B, bahwa untuk maksud tersebut di atas Badan Pekerja Sinode keputusan, mengingat
dan seterusnya memperhatikan keputusan rapat periode Kompelsus Pemuda Sinode Gemibem tanggal 5 dan 6 November 2021 memutuskan menetapkan personalia Kompelsus Pemuda Sinode Gemibem periode pelayanan tahun 2021-2022. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lajur 2 dengan jabatan tugas fungsi dan tanggung jawab seperti pada lajur 3 lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan pelantikan dan serah terima. Ketiga, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Kota Mobagu pada tanggal 6 November 2021, Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo sudah bertanda dan cap. Ketua Pendeta Feki W. Kamasan STH, Sekretaris Pendeta JBJS Tangkere MTH. Lampiran surat keputusan nomor 32 dan seterusnya tentang penetapan personalia Kompelsus Pemuda Sinode Gemibem periode pelayanan 2021-2022. 1. Penatua Gabriel Marjolando Tangkere SIP, tempat tanggal lahir Kota Mobagu 19 Mei 1996, jabatan ketua. Kedua, Penatua Susana Caroline Eunike Tanor SH, tempat tanggal lahir Penompian 30 Januari 1996, jabatan wakil ketua. Ketiga, Grisiel Marcella Talingon SPD, tempat tanggal lahir Tomohon 9 Juli 1995, jabatan sekretaris. Keempat, Christina Novita Dampi SPD, tempat tanggal lahir Manado 24 November 1987, jabatan wakil sekretaris. Kelima, Rima Grazia Mongi SIKOM, tempat tanggal lahir Kosio 6 Maret 1996, jabatan bendahara. Keenam, Penatua Revo Cliffy Moonik SPD, tempat tanggal lahir Manembo 21 September 1992, jabatan anggota. Ketujuh, Penatua Yonas Pastor Kapubau SPD, tempat tanggal lahir Mekoditek 1 April 1996, jabatan anggota. Dikeluarkan Kota Mobagu pada tanggal 6 November 2021. Badan Pekerja Sinode Gereja di Bola Mongondo sudah bertanda dan cap. Ketua Pendeta Feki W. Kamasan STH, Sekretaris Pendeta JMJS Tangkere MTH. Surat keputusan nomor 34 dan seterusnya tentang penetapan personalia Kompelsus Remaja Sinode Gemibem periode pelayanan 2021-2026. Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo menimbang A. bahwa personalia Kompelsus Remaja Sinode Gemibem periode pelayanan tahun 2021-2026 perlu ditetapkan dengan surat keputusan. B. bahwa untuk maksud tersebut di atas Badan Pekerja Sinode mengeluarkan surat keputusan. Mengingat dan seterusnya memperhatikan keputusan rapat periode Kompelsus Remaja Sinode Gemibem tanggal 23 Oktober dan 6 November 2021 memutuskan menetapkan personalia Kompelsus Remaja Sinode Gemibem periode pelayanan 2021-2026. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lajur 2 dengan jabatan tugas fungsi dan tanggung jawab seperti pada lajur 3 lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan pelantikan dan serah terima. Ketiga, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Kota Mobagu pada tanggal 6 November 2021, Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo sudah bertanda dan cap. Ketua Pendeta Feki W. Kamasan STH, Sekretaris Pendeta JMJS Tangkere MTH. Lampiran surat keputusan nomor 34 dan seterusnya tentang penetapan personalia Kompelsus Remaja Sinode Gemibem periode pelayanan tahun 2021-2026. 1. Penatua Alfarina Baweleng, tempat tanggal lahir Lolak 23 Agustus 1990, jabatan ketua. Kedua,
Penatua Agnes Piarah SKM, tempat tanggal lahir Manado 8 Agustus 1977, jabatan Wakil Ketua. Ketiga, Ivone Latojo SPD, tempat tanggal lahir Kota Mobagu 7 Oktober 1995, jabatan Sekretaris. Keempat, Jackie Brian Manibo, tempat tanggal lahir Buntalo 7 Juni 1998, jabatan Wakil Sekretaris. Kelima, Krisendi Novianti Siu Escape Nurse, tempat tanggal lahir Kota Mobagu 30 November 1993, jabatan Bendahara. Keenam, Penatua Mary B.A. Wati SPT, tempat tanggal lahir Amurang 31 Oktober 1975, jabatan anggota. Ketujuh, Penatua Henry Kaluara SE, tempat tanggal lahir Molibagu 21 Januari 1974, jabatan anggota. Dikeluarkan di Kota Mobagu pada tanggal 6 November 2021, Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo sudah bertanda dan cap. Ketua Pendeta Feki W. Kemasan STH, Sekretaris Pendeta Jamie J. Stangkere MTH. Surat keputusan nomor 23 tentang penetapan personalia Kompelsus Anak Sekolah Minggu Sinode Gemibem periode pelayanan tahun 2021-2026. Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo menimbang bahwa personalia Kompelsus Anak Sekolah Minggu Sinode Gemibem periode pelayanan tahun 2021-2026 perlu ditetapkan dengan surat keputusan. B. Bahwa untuk maksud tersebut di atas Badan Pekerja Sinode mengeluarkan surat keputusan. Mengingat dan seterusnya memperhatikan keputusan rapat periodik Kompelsus Anak Sekolah Minggu tanggal 23-29 Oktober 2021 memutuskan menetapkan personalia Kompelsus Anak Sekolah Minggu Sinode Gemibem periode pelayanan tahun 2021 sampai dengan 2026. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lajur 2 dengan jabatan, tugas, fungsi dan tanggung jawab seperti pada lajur 3 lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan pelantikan dan serah terima. Ketiga, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Kota Mobagu pada tanggal 29 Oktober 2021, Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo sudah bertanda dan cap. Ketua Pendeta Feki W. Kemasan STH, Sekretaris Pendeta Jamie J. Stangkere MTH. Lampiran surat keputusan nomor 23 dan seterusnya tentang penetapan personalia Kompelsus Anak Sekolah Minggu Sinode Gemibem periode pelayanan 2021-2026. 1. Penatua Junita S. Kiriman, tempat tanggal lahir Kota Mobagu 14 Juni 1963, jabatan ketua. Kedua, Penatua Christian Tariman, tempat tanggal lahir Modayak 5 Maret 1975, jabatan wakil ketua. Ketiga, Rosel Lili Rumpesak ST, tempat tanggal lahir Kota Mobagu 9 Juli 1975, jabatan sekretaris. Keempat, Linda Ervina Tumuyu, tempat tanggal lahir Tobongon 16 Oktober 1984, jabatan wakil sekretaris. Kelima, Poppy Mandalika SE, tempat tanggal lahir Kota Mobagu 13 Maret 1981, jabatan bendahara. Keenam, Penatua Aneke Lumatau SPD, tempat tanggal lahir Kosio 18 April 1986, jabatan anggota. Ketujuh, Penatua Olvi Kencem, tempat tanggal lahir Tompaso Baru 2 Oktober 1971, jabatan anggota. Dikeluarkan di Kota Mobagu pada tanggal 29 Oktober 2021, Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo sudah bertanda dan cap. Ketua Pendeta Feki W. STH, Sekretaris Pendeta JBJ Stangkere MTH. Saudara yang Tuhan kasihi, melalui rapat periodik yang telah dilaksanakan, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja telah memilih dan menetapkan hamba-hambanya
selaku Kompelsus Bipra Gereja Masehi Injili di Bola Mengondo untuk melaksanakan tugas bersekutu, bersaksi dan melayani, membina dan membangun jemaatnya yang ada di lingkungan Gereja Masehi Injili di Bola Mengondo. Di depan kita telah berdiri saudara-saudara yang bersedia untuk diutus sebagai Kompelsus Bipra Sinode Gemibem periode pelayanan tahun 2021-2026 agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka disilahkan untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara-saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menjadi Komisi Pelayanan Khusus pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Bola Mengondo? Apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang teguh pada pengakuan iman gereja? Berjanjikah saudara-saudara untuk tetap hidup kudus serta sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi teladan bagi sesama manusia, serta melaksanakan tugas selaku Kompelsus Bipra Gemibem dengan rajin dan setia, sebagaimana tercantum dalam tata gereja Gemibem, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat sebagai saksi. Apakah jawab saudara-saudara? Berdasarkan keyakinan, pengakuan, dan janji saudara-saudara, dan dengan pertolongan Tuhan yang telah memilih dan menetapkan saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini, maka saya selaku hamba Yesus Kristus atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Bola Mengondo mengutus saudara-saudara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kompelsus Bipra Sinode Gemibem tahun pelayanan 2021 sampai dengan 2026. Saya mengutus saudara-saudara di dalam nama Allah, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Jemaat dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, akan diserahkan Panji Gemibem sebagai tanda penyerahan kepemimpinan dan tanggung jawab pelayanan kepada saudara-saudara. Selanjutnya juga akan diserahkan secara simbolis surat keputusan Badan Pekerja Sinode.
akan diserahkan surat keputusan secara simbolis, surat keputusan Badan Pekerja Sinode, para Sekretaris Kompelsus. Jemaat yang Tuhan kasihi, diundang kita untuk berdiri. Mari kita menyanyi Maju Laskar Kristus Lawan Kuasa Dunia. Laskar Kristus lawan Saudara-saudara, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Silakan menghadap ke jemaat. Jemaat yang Tuhan kasihi, sambutlah saudara-saudara kita ini yang telah menerima dan bersedia melaksanakan tugas selaku Kompelsus Bipra Sinode Gereja Masehi Injili di Boalang Mongondo dengan sukacita. Terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab, doakanlah mereka, dan bekerja samalah dengan mereka, agar jemaat Yesus Kristus semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Khalik langit dan bumi, Engkau telah memanggil saudara-saudara ini dari antara kami untuk pekerjaan pelayanan bagi jemaat-Mu. Kuatkanlah mereka dengan Roh Kudus-Mu untuk menyerahkan diri sepenuhnya bagi pekerjaan-Mu sesuai janji dan pengakuan mereka di hadapan-Mu.
Jemaat tetap berdiri, saudara-saudara kembali ke tempat, dan kita lanjutkan dengan pengakuan iman rasuli. Jemaat, mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Dalam doa umum, doa syafaat, secara bersama-sama kita berdoa dalam satu persekutuan, syukur hari ulang tahun yang ke-19 dari pemudi Nelvi Wower, syukur keluarga Beni Manampiring Rumuat, syukur perpuluhan dari anggota jemaat atau dari keluarga, syukur hari ulang tahun yang ke-60 dari Bapak Nartius Hadi, syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan kepada pemudi Afi Rumuat, keluarga Harumuat Olat. Syukur ulang tahun yang ke-49 dari ibu yang ada di Jemaat Kolom 2. Syukur keluarga Arnold Labayeng Koropit. Syukur pemuda Franky Koropit. Syukur KUT ke-15 dari remaja Reynaldo Palandi, keluarga F. Palandi Rumuat. Syukur atas kuasa Tuhan dari keluarga Karundeng Lawendatu. Syukur hari ulang tahun ke-83 dari Ibu Nelly Ratu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau saja Allah, dan tidak ada Allah seperti Engkau yang patut disembah dan dimuliakan. Terpujilah Engkau, karena rancangan-rancangan-Mu sempurna, dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan telah dinyatakan bagi gereja Masehi Injili di Bolaang-Mongondo. Hari ini kami memuliakan Engkau, karena telah diutus hamba-hamba-Mu, yang telah Engkau panggil, yang telah Engkau pilih, yang Engkau telah utus dan yang Tuhan akan lengkapi, untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dan pelayanan 5 tahun ke depan. Kami doakan mereka ini bersama dengan keluarga, bahkan semua orang yang menopang mereka dalam tugas-tugas kepemimpinan dan pelayanan ini. Kasih dan setia Tuhan tidak meninggalkan mereka. Berikanlah mereka karunia-karunia yang diperlukan untuk menjalankan panggilan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, untuk firman-Mu yang Tuhan berikan lagi kesempatan bagi kami untuk memberitakan, untuk menghayati, dan untuk melaksanakan firman-Mu ini. Tolonglah Tuhan, firman-Mu ini memberi kekuatan, semangat dan motivasi baru untuk kami, bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang terbaik untuk kami, baik di masa lampau, masa kini, dan masa depan. Engkau Allah yang terus berkarya untuk hidup, pekerjaan dan pelayanan kami di masa lampau. Tuhan juga yang terus berkarya di masa kini. Dan kami percaya, karya-karya Tuhan dan perbuatan ajaib Tuhan menjadi bagian kami di masa depan. Engkau Allah Alfa dan Omega,
tapi juga Allah masa kini kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ini dibentangkan, memberikan motivasi baru bagi jemaat-Mu. Dan biar jemaat-Mu ini pulang dengan membawa berkat-berkat baru, berkat-berkat rohani dari kebenaran firman-Mu ini. Kami doakan secara khusus saudara-saudara kami yang membawa persembahan, mengucap syukur secara khusus dalam ibadah ini. Karena kasih karunia, kemurahan hati Tuhan, dan belas kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Diberkatilah setiap mereka yang mengucap syukur kepadamu. Dan biar Bapa, berkat-berkat kehidupan daripadamu terus memberkati mereka. Persembahan yang dipersembahkan oleh umat-Mu dalam ibadah ini, diberkatilah kiranya setiap umat-Mu yang mengucap syukur dalam segala musim kehidupan. Kami memohon pertolongan Tuhan atas Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo, di semua aras pelayanan, di jemaat, wilayah dan sinode. Pakailah gereja-Mu ini Bapa untuk terus menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tapi juga tentang cinta kasih Tuhan bagi manusia dan dunia ini. Dimuliakanlah Engkau dengan semua bentuk pelayanan gereja-Mu sepanjang minggu berjalan ini. Secara khusus kami berdoa, jemaat-Mu yang ada di sini, Tuhan menolong majelis jemaat, BPMJ, Komisi Umum Kompelsus, pengurus persekutuan Bipra atau Rayon, tua-tua jemaat, Kostor, semua mereka yang Tuhan percayakan untuk menata layani dan memimpin jemaat ini. Biar mereka dipimpin oleh kuasa Roh-Mu, sehingga semangat dan sukacita melayani tidak akan beranjak dari mereka. Terpujilah Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan masa depan, Tuhan masa kini, dan Tuhan masa lampau. Engkau mengendalikan perjalanan bangsa kami, dan Tuhan sendiri yang mengendalikan perjalanan dunia ini. Dunia dengan semua problematika dan dinamika yang sedang terjadi. Kami percaya dengan providensia, dengan pemeliharaan Allah, tapi juga dengan predestinasi, rancangan-rancangan terbaik Allah bagi kami dan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengikuti wartah jemaat. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama lagi dalam ibadah minggu saat ini di tengah-tengah Jemaat Gemibem Galilea Mariri Baru yang dirangkaikan dengan ibadah pengutusan Kompelsus, pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, Sinode Gemibem. Dan puji Tuhan sudah berlangsung dengan segala baik dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ibadah minggu tanggal 14 November 2021 ini dipimpin oleh Pendeta Feki Kamasaan STH yang adalah Ketua Badan Pekerja Sinode Gemibem. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Feki Kamasaan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya terus dipakai oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam melangsungkan tugas selaku Ketua Badan Pekerja Sinode, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan keluarga hamba Tuhan, keluarga Kamasaan Rompas. Dan adapun ringkasan khotbah saat ini adalah kedaulatan Allah atas sejarah dunia, manusia dan segala makhluk telah memberikan
kekuatan iman, bahkan juga semangat serta gairah kepada kita semua, bahkan secara khusus pelayan-pelayan Tuhan, Kompelsus Bipra Sinode, dalam kelangsungan tanggung jawab di Tanah Totabuan ini. Dan ketika Tuhan sudah menentukan, maka semua terjadi atas kehendaknya. Dan terlebih juga di tengah-tengah jemaat kami, secara khusus mewakili seluruh jemaat Gemibam Galilea Mariri Baru, tentunya berterima kasih karena diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan dan nyonya rumah pelaksanaan tugas saat ini. Tuhan memberkati. Untuk penyampaian ibadah minggu depan dilaksanakan pada pukul 9 dan dirangkaikan dengan ibadah pelayanan sakramen baptisan yang kudus, anak kekasih dari keluarga Robot Kembuan. Dan sebelumnya akan dilaksanakan ibadah penggembalaan baptisan pada pukul 8 pagi hari Minggu. Kemudian penyampaian untuk setoran kolom 1 berjumlah 234.000, kolom 3 155.000, kolom 8 260.000. Hanya 3 kolom yang memberikan setoran di minggu ini. Diharapkan perhatian dari teman-teman. Masuk kolom 4 dengan jumlah Rp104.000. Ibadah Kompelsus Pemuda Rayon 1 sampai 3 di rumah keluarga Ari Egeten Koropit. Hari Minggu saat ini pukul 6 sore di rumah duka teman pemuda almarhumah Karen Egeten SPD. Kemudian ibadah remaja Rayon 1 Rabu 17 November 2021 jam 5 sore, tempat Saudari Devilia Lendongan, Rayon 2, 16 November 2021, jam 5 sore. Tempat nanti diinformasikan lewat pengeras suara, Rayon 3, 15 November 2021, jam 5 sore, tempat Marvel Koropit. Setoran kolom 6 berjumlah Rp655.000. Dan sampul-sampul, mohon kesediaan kita untuk mendengarkannya, bentuk pertanggungjawaban kami. Setoran kolom 5 berjumlah Rp681.000. Sampul syukur atas berkat Tuhan, hari ulang tahun yang ke-83 Ibu Nelly Ratu, dari anak-anak dan cucu-cucu keluarga besar Rumuat Ratu. Untuk pembangunan gereja nanti akan dilihat jumlahnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu di hari ini Minggu 14 November 2021, membilang 49 tahun seorang ibu di jemaat kolom 2. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidupku. Dari pemudi Afi Rumuat, keluarga H Rumuat Olat. Rp100.000. Korban syukur hari ulang tahun ke-60 tahun dari Bapak Nartius Hadi, N Hadi Mongkol kolom 5, syukur Rp50.000. Untuk pendeta Rp50.000, untuk caris Rp50.000, jumlah Rp150.000. Syukur perpuluhan dari yang tidak menyebutkan namanya. Syukur dari keluarga Beni Manampiring Rumuat, keluarga hamba Tuhan. Syukur ulang tahun yang ke-19 tahun dari pemudi Nelvi Wowor. Syukur hari ulang tahun ke-15 tahun dari remaja Reynaldo Palandi, syukur 100.000. Pendeta 50.000, Bapak Vikaris 50.000. Syukur atas kuasa Tuhan. Apa kata ini? Ada 3 ini pendeta.
atas kuasa Tuhan telah menyertai keluarga Karundeng Lawendatu. Jumlah Rp100.000. Nah, ini ada DO semen 20 bantal dari keluarga Arnold Labayeng Koropit Bitung. Dan yang kedua DO semen 10 bantal dari pemuda Franky Koropit Kolom 6, 30 bantal. Belum dari Bapak Yohanes Forum. Belum dibaca. Tapi tersirat. Belum lagi dari Bapak Welti Komaling. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam hidupku sampai pada saat ini. Syukur ke-34, seorang pemuda berjumlah Rp100.000. Ini ada sampul yang belum disebut jumlahnya, mohon bendahara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, di tengah-tengah jemaat Gumibem Galilea Mariri Baru, sementara galak-galaknya melaksanakan pembangunan gedung gereja, dan saat ini samping kanan dan kiri, jadi minta maaf kalau sempat mengganggu jalan-jalan saudara-saudari, tetapi inilah penentuan Tuhan. Mudah-mudahan sebelum kata mutasi kelar, jadi memang ada berpacu dalam melodi. Jadi dimohon kesediaan dari Bapak Ibu sekalian, terlebih Bapak Bendahara. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah ibadah saat ini telah hadir Badan Pekerja Sinode periode baru. Jadi memang masih juga belum terlalu dikenal atau sok terkenal atau seperti apa, tapi kami harus menyampaikannya kepada jemaat supaya jemaat juga mengetahui, mengenal dan mencintai. Ya toh? Yaitu Bapak Ketua Badan Pekerja Sinode, Bapak Feki Kamasan sebagai kadi minggu ini, kemudian Sekretaris Badan Pekerja Sinode, Pendeta Jemi Tangkere, orang dalam juga sebenarnya, dan Ibu Pendeta Sin Mongkol Keni apalagi, terkenal di Mariri Baru. Dan juga Bendahara Badan Pekerja Sinode, Bapak Yohanes Porung. Samuel, ya sudah palingan Yohanes Nayoan. Samuel Porung. Kemudian juga anggota Badan Pekerja Sinode, Bapak Romal Ponto. So lupa itu pangkat Pak, jadi minta maaf. Bapak polisi kita. Dan juga teman-teman pelayan Kompelsus Bipra tidak dapat disebutkan satu-satu, cuma Jo DP Ketua-Ketua, Bapak Penatua Welti Komaling sebagai Ketua juga Dewan Bola Mengondo, DPRD Bola Mengondo, Ibu Penatua Julin Papuling asli orang Mariri Baru, Kadis Dinas Kesehatan, dan pemuda Marcel Tangkere, dan Ibu Alfa Baweleng selaku Ketua Remaja, dan Ibu Anita Kiriman selaku Ketua Anak Sekolah Minggu. Dua rekan pelayan anggota jemaat Gumibem Galilea Mariri Baru. Demikian untuk penyampaian saat ini, kurang lebihnya dimohon maaf, tapi tetap titipan tadi harus dilaksanakan. Dimohon dengan sangat. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan memberikan aksi untuk pembangunan karena sudah tradisi Bapak-bapak. Jadi ada di akhir penyampaian warta jemaat ada aksi pembangunan. Sementara itu mohon kesediaan lagu dari anak kekasih, anakda dari Pendeta Jemi, keluarga Pendeta Jemi Tangkere Lonto. Lupa Pikar Tangkere, diundang dan disilakan anak manis Pikar untuk mengiringi langkah-langkah kita memberikan aksi pembangunan di saat ini.
Shalom. Puji Tuhan karena perkenanannya semata sehingga apa yang direncanakan secara khusus oleh Badan Pekerja Sinode tentang pengutusan Kompelsus Bipra Sinode terjawab hari ini, terlaksana dengan baik dan berjalan dengan perkenanan Tuhan semata-mata. Yang saya hormati dan kasihi Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Bolamongondo, memang kami hadir cuma 5 dengan Ketua Sinode. Yang lain ada pelayanan, terundang mereka, tapi dengan informasi-informasi yang disampaikan, mohon maaf izin tidak bisa hadir karena ada pelayanan di jemaat. Maklum hari Minggu sebagai pendeta, penatua dan diaken ada tugas-tugas pelayanan yang tidak bisa ditinggalkan, termasuk wakil ketua sinode kita, Pendeta JK Rumondor tidak dapat hadir karena ada pelayanan. Jadi itu yang informasi awal kami sampaikan. Yang saya hormati pemerintah desa Mariri Baru, orang P. Papa Ade, Y.O. Mongkol, Dr. Andes. Yang saya hormati semua Majelis Jemaat, Badan Pekerja, Majelis Jemaat juga Badan Pekerja Wilayah mungkin hadir dalam kesempatan yang bersuka cita hari ini. Yang saya kasihi dan hormati semua warga jemaat yang sempat berada dan beribadah bersama di sini. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Galilea Mariri Baru bersama seluruh jemaat yang bersedia menerima acara besar ini dilaksanakan di sini hari ini. Kalau tidak salah, nanti dapat hubungi pada hari Selasa baru-baru lalu. Dan bersyukur, berterima kasih Ketua BPMJ secara khusus bersama-sama dengan teman-teman Badan Pekerja, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat. Tanpa pikir panjang lagi, langsung menerima tawaran Badan Pekerja Sinode untuk ibadah pengutusan dilaksanakan di Jemaat Galilea Mariri Baru, wilayah Mariri. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Kak untuk kesediaan menerima acara di sini dengan segenap dan sukacita hati tentunya. Kemudian kami menyampaikan selamat buat Kompelsus Bapak, Ibu Pemuda, Remaja dan Anak Sekolah Minggu Sinode. Selamat melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan bagi Bapak, Ibu, Pemuda, Pemudi sekalian. Selamat melaksanakan tugas ini yang diperlukan sebagai tim dalam pelaksanaan pekerjaan pelayanan adalah kesolidan, kebersamaan, tapi juga yang paling utama ketangguhan. Apalagi menghadapi tantangan zaman sekarang dalam kepelayanan butuh ketangguhan iman, tapi juga komitmen yang telah disampaikan butuh untuk dipertahankan. Karena itu sekali lagi kami menyampaikan selamat, percaya bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutus, Tuhan pula akan memampukan. Ada firman yang mengatakan dari Yosua pasal 1. Bukankah telah kutetapkan, bukankah telah kukatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji Allah kepada Yosua, penyertaannya sempurna atas hambanya. Janji itu juga menjadi janji bagi Bapak, Ibu, pemuda-pemudi dalam pelaksanaan tugas ke depan. Tempatkanlah Allah di atas segalanya, maka apa yang dipercayakan ini dapat dilakukan dengan setia, tetapi juga dapat dilakukan dengan sukacita
dengan kekuatan dan kekokohan iman yang diberikan Tuhan, itu menjadi dasar kekuatan dalam pelayanan ke depan. Sekali lagi, selamat melayani bersama Yesus yang kamu layani. Dia akan memampukan sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam pelaksanaan tugas ke depan. Butuh topangan istri, suami, anak-anak, bagi saudara-saudara, bagi istri, suami, anak-anak yang menerima pelayanan ini. Jadi butuh sekali lagi topangan, kekuatan, semangat dan doa dari belahan jiwa, suami, istri dan anak-anak di tengah-tengah tugas pelayanan yang akan dilakukan oleh kekasih-kekasih kita ini ke depan. Karena itu sengaja memang dalam pengutusan saat ini diundang bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, kecuali kasih yang torang pe ketua wanita kaum ibu. Belahan jiwa telah dipanggil oleh Tuhan, tapi bersyukur ada Penatua Marcel yang ada dalam pendampingan bersama, saling mendampingi dua orang dalam doa, dalam kekuatan dari Tuhan, percaya. Kedua kekasih bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah diutus hari ini dimampukan. Demikian sekali lagi, terima kasih untuk semua yang telah berupaya berjuang sambil yang telah mempersiapkan berkat makanan dan minuman yang akan kita nikmati bersama. Informasi dari Ketua Jemaat dipersiapkan oleh Majelis Jemaat, pengurus persekutuan, BIPRA yang ada di jemaat ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan dalam ketulusan melayani kita dalam makan minum sebentar. Tuhan memberkati kita semua sekarang dan selamanya, melayani, bersaksi dan bersekutu tentang Dia dalam kesetiaan. Percayalah, Dia yang awal dan yang akhir akan melindungi kita semua. Demikian, Shalom. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita menyanyi Mars Gemibang. Mari semua warga Gemibang
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.